Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur. Di mana dengan nikmat-nikmat Allah tadi kita sama-sama dapat melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Juga dengan nikmat Allah tadi kita sama-sama dapat melaksanakan solat zuhur berjamaah, lalu tetap duduk dalam rangka meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk di majlis ilmu. Ini majlis ilmu, Bapak. Ya. Ketimbang maaf duduk di luar melonjor tidur. Malaikat nyatetnya juga gregetan yang model begitu. Ya. Malaikat nyatetnya juga begitu, gregetan. Habis sholat keluar, di belakang melonjor, di luar belakang melonjor tidur. Ya. Kalau ibarat kita manusia juga lihat begitu, gregetan banget rasanya. La ilaha illallah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang kau akan ingkari? Dikasih nikmat sehat badan, dikasih nikmat panjang umur, nggak sampai jam 2, nggak sampai jam 1 juga nggak bakal sampai, Pak. Mau masuk ke loket masih tutup, istirahat, betul? Kalau setengah jam aja kita duduk di majelis ilmu, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa enggak nikmat itu? Maaf Bapak Saudara, demi Allah, ini demi kemarin saya punya guru di pesantren, anaknya usia 16 tahun, Pak. Masih muda, SMA. 16 tahun. Baru SMA kelas 2. Sakit, masuk rumah sakit, 2 jam di rumah sakit nggak sakit. Tiba-tiba pingsan, masuk rumah sakit, 2 jam di rumah sakit, mati, Pak. Kemarin jam 2 siang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang tahu? Hah? Mas, jangan-jangan pulang dari sini, Mas. Bukan nyumpahin, bukan. Ada yang tahu, Pak? Gak ada yang tahu. Dan saya juga belum tentu selesai ngaji di sini, pulang sampai belum tentu, nggak ada jaminan buat saya juga. Tibang diajak ngaji aja susah banget kita ini. Ya Allah. Apalagi kalau ketemunya ngajinya mas udah sering banget saya sindirin itu, sering banget saya sindirin. Mungkin ada yang nandain, wah dia lagi nih, wah nyindir nih, wah ada yang nandain saya, Pak Joni, ada yang nandain saya, ya dia lagi tuh yang ceramah, nyindir dan itu, ada yang nandain saya itu. Ya. Maka saya katakan, nikmat mana lagi yang kau akan ingkari? Nanti di akhirat nanti nggak ada lagi ngaji model begini, nggak ada. Di akhirat nanti nggak ada lagi sholat berjamaah kayak tadi, nggak ada. Di akhirat nanti nggak ada lagi baca Quran, nggak ada. Di akhirat nanti nggak ada lagi baca Quran, Pak. Di akhirat nanti boleh lu cari ntar di akhirat. Lu cari tromol model tadi itu kagak ada, nggak ada. Mana tromol tadi itu yang cuma didorong doang? Sampai di mana tromolnya tadi itu?
Cepet banget jalannya itu tromol, mendorong doang ya kan, cepet. Ntar di akhirat nggak ada lagi cari tromol, nggak ada. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Di dunia nggak ada lagi, nanti di akhirat nggak ada lagi ngaji, nggak ada lagi sholat berjamaah, nggak ada lagi yang namanya sedekah, nggak ada. Di dunia nih yang Nabi katakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kerjain yang baik-baik, laksanakan yang baik-baik. Di akhirat baru kita petik. Subhanallah. Saya udah ngomong kencang begini, ini sampai keluar nggak sih mic-nya nih? Pak Jendro keluar nggak? Mudah-mudahan yang di luar didengar no ya. Emang kalau kagak denger juga kebangetan emang lu. Ya Allah Rabbi. Ya. Mau cari apa lagi Pak? 16 tahun kemarin mati, kagak sakit nggak apa Pak. Tiba pingsan bawa ke rumah sakit 2 jam rumah sakit mati. 16 tahun anak guru yang ngajar di pesantren saya Pak. Subhanallah. Terus kita yang udah umur 50 tahun, yang udah umur 58 tahun bentar lagi pensiun, buat ngaji kagak mau juga. Mau kapan? Gak lama Pak, gak lama hidup kita. Maka ayo Bapak Saudara, selalu saya ingin mengajak rubah mindset, ya, rubah mindset. Duniaku untuk akhiratku. Catat itu. Duniaku untuk akhiratku. Kalau duniaku untuk akhiratku, apapun yang kau kerjakan. Duniaku untuk akhiratku. Artinya apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, niatnya untuk Allah, maka itu bernilai akhirat. Dari rumah ke kantor, niat jangan cuma cari duit. Kalau dari rumah ke kantor niat cuma cari duit, tadi tuh yang penting duit. Ngegesek doang 20.000 duit. Ya. Tapi dari rumah datang ke kantor niatnya apa? Ibadah. Aku punya istri, aku punya anak, aku punya keluarga yang harus aku kasih nafkah. Datang ke kantor niatnya ibadah, maka itu namanya akhirat. Aki-aki tadi yang parkirin mobil saya, dari rumah kemari niatnya ibadah. Jangan cuma karena parkir cari duit. Kalau parkir cari duit akhirnya apa? Yang dicari mobil yang bagus doang. Bagus, ayo terus kalau mobil bagus. Kenapa? Ada 5.000 baru parkirin. Saya kadang-kadang gregetan ke tukang parkir saya. Parkir sono bukan di sini. Gregetan saya. Saya pengalaman masalahnya. Pakai mobil jelek, Pak. Pakai mobil jelek, parkir pakai mobil jelek. Kita habis parkir, belakang. Lah gue yang duluan ngapa jadi di belakang gue ini? Datang mobil bagus, Pak, belakangan datang mobil belakang. Lah ngapa jadi ada giliran buat dia ada. Mobil gue jelek belakang. Ini kan sambar geledek model begini ini orang. Kenapa? Karena di kepalanya, di matanya cuman duit. Tapi kalau ibadah, Masya Allah, apapun tadi jadi akhirat. Duniaku untuk akhiratku. Robah tadi. Ya. Ketika kita bisa robah ini Pak, subhanallah, enak hidup, nikmat hidup. Ya. Maaf. Kalau Rasulullah yang maksum saja Pak, kalau Rasulullah yang maksum, kalau Rasulullah yang dijaga dari dosa Pak, Rasulullah maksum dijaga dari dosa, dijamin masuk surga, masih merasakan sakitnya sakaratul maut Pak. Ya, Rasulullah dalam sejarahnya, beliau sebelum meninggal itu memang sakit dulu. Ada yang mengatakan sakitnya Rasulullah 1 minggu.
Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Saking lamanya Rasulullah sakit, sehingga sahabat-sahabat rindu, kangen. Kenapa? Karena Rasulullah nggak bisa jadi imam ketika sholat berjamaah. Begitu lama katanya Rasulullah sakit. Saya tidak ingin permasalahan yang seminggu, yang sebulan, yang 3 bulan, enggak. Tapi ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab mati banyak, tapi mati tetap satu. Artinya apa? Sebelum Rasulullah wafat, memang Rasulullah sakit dulu. Dan Fatimah putri Rasulullah yang begitu sayang dengan ayahnya. Ya. Ini kalau anak Rasulullah, Pak, bukan main, Pak. Sayang betul sama Rasulullah. Beda sama anak kita, ya. Kalau anak kita bapaknya sakit, ya ilaha illallah. Saya ngerasain, Pak, punya anak. Masih kecil tuh anak kita, masih kecil anak kita, Pak. Sakit jam 2 malam, sakit jam 1 malam, kita bawa ke dokter. Betul. Anak kita sakit jam 1 malam. Jam 1 malam kita bawa ke dokter. Kita bawa ke rumah sakit. Giliran kita orang tua. Sakit nih, Pak. Jam 9 malam. Telepon anak kita, ayah sakit, besok pagi aja. Besok pagi katanya tuh anak sekarang. Lu jangan ketawa-ketawa lu, berasa lu anak lu begitu ya kan? Ntar begitu anak sekarang lah. Fatimah binti Rasulullah, ketika Rasulullah sakit, Pak, itu dia nggak bangun dari sebelah tempat tidurnya Rasulullah. Dan di saat itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa ruh kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari itu Israel bertugas tidak sendiri, Pak. Ditemani oleh malaikat Jibril. Ya. Ketika Rasulullah sedang sakit demam yang tinggi, Pak, pintu depan rumah Rasulullah ada yang mengetuk, Pak. Tok 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 tok. Fatimah mendengar ada yang mengetuk pintu depan rumah Rasulullah. Dia takut kalau ayahandanya bangun. Dia bangun lebih dulu, Pak. Lari ke depan. Dia buka pintu. Ketika dia buka, ada 2 orang, Pak, yang bertanya begini, adakah Rasulullah di dalam? Apa jawaban Fatimah ketika itu? Takut kalau ayahnya bangun, Pak. Fatimah menjawab singkat, maaf, ayahku sedang sakit demam. Ayahku nggak bisa ketemu dengan Anda. Maaf, kata Fatimah. Langsung menutup pintu. Balik Fatimah menghampiri ayahanda tercintanya. Ternyata Rasulullah sudah melek, Pak. Ketika melek, Rasulullah tatap itu putri tercintanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku sayang, siapa kata dia yang ketuk pintu, nak? Apa jawaban Fatimah? Tak tahulah ya. Sepertinya orang itu baru pertama kali aku melihatnya. Belum pernah aku melihat sebelumnya, wahai ayah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai putriku sayang, tadi yang ketuk pintu yang kau buka tadi adalah, kata Rasulullah, khadimul lazzat. Ya. Yang ketuk pintu tadi di depan rumah, kata Rasulullah, yang tidak pernah kau lihat sebelumnya adalah khadimul lazzat, yang memutus kenikmatan dunia. Siapa khadimul lazzat yang memutus kenikmatan dunia? Adalah malaikat sakaratul maut. Yang datang tadi adalah malaikat sakaratul maut, malaikat Israel, yang siap, kata Rasulullah, akan mencabut ruhku, yang siap akan mencabut nyawaku, kata Rasulullah. Fatimah mendengar ayahanda tercintanya bilang khadimul lazzat yang datang tadi, menangis, Pak. Fatimah menangis, putrinya. Berarti sebentar lagi ayahku akan meninggalkan aku. Kita lihat sama-sama. Ketika tugas Israel untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah dicabut rohnya, subhanallah, Bapak, roh itu dicabut dari ujung kepala, Pak, ditarik dari ujung kepala, cet, itu dari kaki, Pak, sampai dengkul, dari dengkul sampai pinggang, dari pinggang sampai dada, dari dada sampai tenggorokan. Yugharghir. Maaf, ada yang dari kaki sampai ke dengkul hanya beberapa saat saja, Pak.
Tapi ada yang dari kaki sampai dengkul 1 minggu. Ada yang dari kaki sampai pinggang 1 bulan. Berbagai macam. Ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab mati banyak, tapi mati tetap satu. Israel terkadang mencabutnya tadi, Pak, ditarik dari kaki sampai dengkul. Bisa 1 hari, bisa beberapa saat, bisa beberapa minggu. Dari dengkul ditarik lagi ke pinggang, Pak. Ini tarikannya lebih berat, Pak, lebih berat. Dari pinggang ditariknya lagi, Pak, sampai dada. Berat lagi itu tarikannya. Cut. Dari dada ditarik lagi oleh Israel sampai tenggorokan, dan ini yang dinamakan yugharghir. Maka ketika ruh kita berada di tenggorokan, Pak, apa katanya? Disinilah sudah tertutup pintu tobat kita kepada Allah. Walamma yugharghir ruh, maka tatkala ruh itu yugharghir, berada di tenggorokan kita, maka tertutup semua pintu tobat kita, tertutup semua pintu ampunan kita. Rasulullah ketika dicabut oleh Israel, Pak, bibir Rasulullah membiru, Pak. Bibir Rasulullah membiru. Ditariknya lagi oleh Israel, semakin menegang urat Rasulullah, Pak. Jibril yang mendampingi Israel melihat kalau Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, nggak tega malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril yang selalu ketemu dengan Rasulullah, ya, setiap kali menurunkan wahyu dia ketemu dengan Rasulullah. Setiap apapun perintahnya Allah ketemunya dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril melihat Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, nggak tega, Pak. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya begini, ini, Pak. Ketika dia palingkan wajahnya, apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Jijikkah kau melihat wajahku, ya Jibril? Hinakah kau melihat wajahku, ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, siapa yang tega? Siapa yang tega melihat ruh kekasih Allah? Siapa yang tega melihat orang yang paling disayang oleh Allah, orang yang namanya berdampingan dengan nama Allah, merasakan sakitnya sakaratul maut? Aku enggak tega, ya Rasulullah, melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu apa kata Rasulullah kepada malaikat Israel? Ya Israel, ya Israel, ya Israel, sakit nian sakaratul mautku ini. Ya Israel, pedih nian sakit sakaratul mautku ini. Tapi mendengar ucapan tadi, tugas Israel tetap ditariknya ruh kekasih Allah. Ketika ditarik ruh kekasih Allah, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya Allah, tibankan semua sakit sakaratul maut kepada aku. Ya Allah, berikan semua sakitnya sakaratul maut untukku, ya Allah. Jangan kau bebankan buat umatku, ya Allah. Subhanallah. Di saat dia merasakan, di saat Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, yang dia ingat bukan putri tercintanya, Pak, yang dia ingat bukan istrinya, Pak, yang dia ingat bukan siapa-siapa, yang diingat oleh Rasulullah siapa? Kita semua umatnya. Subhanallah, begitu cintanya Rasulullah kepada kita, Pak. Saya ingin sampaikan, kalau Rasulullah yang maksum tadi, yang dijaga dari dosa, masih merasakan sakitnya sakaratul maut, apalagi saya, apalagi kita. Terus kita nggak mau melaksanakan semua perintah Allah, alangkah ruginya kita. Nggak mau melaksanakan semua perintah Rasulullah, alangkah sombongnya kita, Pak. Maaf Bapak Saudara, Allah perintahkan kita sholat. Allah perintahkan kita sholat. Apa Allah sholat? Pak Joni, Allah perintahkan kita sholat. Allah sholat enggak? Allah perintahkan kita haji. Allah perintahkan kita berhaji. Allah berhaji enggak? Allah perintahkan kita puasa. Allah puasa enggak? Allah perintahkan kita sedekah. Allah sedekah enggak? Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat, Allah bersolawat enggak? Innallaha
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan semua para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu. Getarkan hati kita, Pak. Getarkan bibir kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Salatullah ala Taha, salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi, salatullah ala Taha, salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi, tawassalna bi bismillah wa kulli mujahidin lillah. Bapak semua, nanti di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di saat selesai manusia dihisab, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi, semua para rasulnya Allah akan mencari di mana umatnya, di mana pengikutnya. Dan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali singgasana. Ada singgasana di arsy-Nya Allah sebelah kanan, ada singgasana yang berada di sebelah kiri. Nabi Ibrahim duduk di arsy-Nya, duduk di arsy-Nya Allah di singgasana sebelah kanan. Nabi Ismail begitu juga, Nabi Musa begitu juga. Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk duduk di singgasana sebelah kanan, tapi Rasulullah tidak milih sebelah kanan, Pak. Rasulullah milih singgasana sebelah kiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memilih singgasana sebelah kiri? Padahal nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain duduk di singgasana sebelah kanan. Kenapa ya Rasulullah engkau memilih di sebelah kiri? Apa jawaban Rasulullah? Allah perintahkan aku untuk duduk di sebelah kanan singgasananya, tapi aku lebih memilih yang sebelah kiri. Kenapa ya Rasulullah? Karena singgasana sebelah kiri, kata Rasulullah, dekat dengan pintu neraka. Ada apa ya Rasulullah? Aku ingin melihat, kata Rasulullah. Aku akan melihat umatku. Aku akan melihat umatku yang diseret oleh malaikat Zabaniyah masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalau memang ada umatku, kata Rasulullah, yang diseret oleh malaikat Zabaniyah masuk ke dalam nerakanya Allah, maka di saat itulah, kata Rasulullah, aku akan mohon kepada Allah, aku akan minta kepada Allah, kalau bisa jangan disiksa umatku, jangan diazab umatku, jangan diseret umatku ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kalau nanti di antara kita ada yang diseret ke dalam nerakanya Allah oleh malaikat Zabaniyah, karena kita sholawat sekarang ini, karena kita memuji Rasulullah sekarang ini, karena kita cinta kepada Rasulullah sekarang ini, demi Allah Rasul akan mohon kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jangan kau siksa umatku, ya Allah. Ya hai malaikat Zabaniyah, jangan kau bawa umatku masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena dulu umatku di dunia, dia pernah memujiku, ya Allah. Dulu umatku ini di dunia pernah mengagungkanku di dunia, ya Allah. Jangan kau azab dia, ya Allah. Jangan kau siksa dia, ya Allah.
Subhanallah. Karena salawatnya kita. Karena salawatnya kita memuji Rasulullah. Karena salawatnya kita sayang kepada Rasulullah. Rasulullah sujud di hadapan Allah ketika malaikat Zabani akan menyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Wahai Muhammad, jangan kau menangis seperti itu. Kalau kau menangis seperti itu, kata Allah, aku nggak tega melihat engkau menangis. Aku nggak tega melihat engkau meneteskan air mata hanya sekedar memohon umatmu untuk kau masukkan ke dalam surgaku. Wahai malaikat Zabaniyah, kata Allah, wahai malaikat Zabaniyah, jangan kau bawa umatnya Muhammad dan Rasulullah masuk ke dalam nerakaku. Ajak ia bersama-sama Rasulullah Muhammad masuk ke dalam surgaku. Subhanallah. Kalau salawat kita sekarang tadi yang akan menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita cinta kepada Rasulullah. Kalau salawat kita tadi, Pak, akan menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita pernah memuji Rasulullah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu salawat yang menghalangi kita, yang diseret nanti oleh malaikat Zabaniyah masuk ke dalam nerakanya Allah. Amin ya Rabbal. Ayo jangan berhenti untuk bersalawat. Ayo jangan berhenti untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, kapanpun. Supaya apa? Kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena tadi, ya, Rasulullah akan terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Rasul akan terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Dia lihat dulu umatnya. Maka, Bapak Saudara, mudah-mudahan dari salawat kita inilah, ya, yang tadi cuma sedikit kita bersalawat, tapi itulah yang akan menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Baik, ya nggak lama Pak, sampai 1:30 doang, ya. Teruskan yang punya kerjaan, ya. Teruskan yang punya kesibukan. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya maulana ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafartah. Wala aiban illa satartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya musahhil sahhil. Sil alaina fi kulli umur, sil alaina fi kulli hal, sil alaina ma aradtana ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wadkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.